Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzan Anafia Surni dari kelas TI 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang web yang saya buat. Nah, untuk pertama kita bahas HTML-nya. Langsung saja. Yang pertama ada tombol navigasi. Menyediakan navigasi utama untuk halaman beranda, mengarah ke bagian beranda, tentang saya mengarah ke bagian tentang saya, portofolio mengarah ke bagian portofolio, dan lainnya. Kita membuat dropdown agar bisa menampilkan Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Saya juga menampilkan tautan agar bisa langsung mengarah jika diklik, mengarah langsung ke Instagram, Facebook, atau WhatsApp yang diklik. Nah, selanjutnya untuk beranda, menampilkan bagian pengenalan diri. Gambar profil ditampilkan menggunakan elemen img, teks pengenalan berisi nama dan deskripsi singkat. Untuk foto profil kita menggunakan ukuran width 200 dan nama kita menggunakan H2 dan deskripsi singkat kita menggunakan P. Untuk bagian tentang saya, memberikan informasi lebih detail tentang diri Anda. Gambar menampilkan gambar tambahan, deskripsi menjelaskan barang Anda. Nah, di sini ada beberapa tentang ukurannya. Kita membuat 100 dan style posisi. Relative left itu untuk posisinya agar bergeser ke kiri, dan untuk deskripsi singkat kita juga buat style position relative left minus 100 baik agar lebih ke kanan. Nah, untuk portofolio menampilkan daftar kegiatan dalam bentuk tabel. Kolom tabel, nomor urut kegiatan, nama kegiatan yang diikuti, waktu kegiatan, tanggal kegiatan berlangsung, bukti kegiatan, tautan gambar atau video yang dibuktikan. Nah, di sini saya menggunakan div class portofolio untuk CSS-nya, tabel, th, tr, th untuk nomor, th kegiatan, th waktu, th kegiatan, dan th body, tr, dd body. Dan ini untuk menautkan link agar terdapat foto untuk bukti bisa dilihat. Nah, untuk opini, kita menampilkan daftar opini dalam bentuk kartu. Setiap kartu memiliki gambar sebagai ilustrasi opini, judul opini, deskripsi singkat tentang opini, dan tautan mengarahkan ke halaman opini terkait. Nah, kita menggunakan section class opini untuk CSS-nya, H2 style position untuk posisi agar bergeser, dan background color agar warnanya berubah, opini. Div class berita, ref style HTML ini untuk membuat foldernya terpisah, untuk membuat artikelnya secara terpisah. Class card ini untuk CSS-nya, img kita tambahkan foto, P untuk judulnya, dan seperti di sini kita menambahkan foto. Agar
bisa terdetek, kita samakan namanya seperti di sini, aref style css.html, dan kita buat folder seperti yang sama seperti tadi agar bisa terdetek dan bisa masuk. Dan untuk yang lainnya sama seperti itu, yang ini 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Kita samakan namanya ini agar sama membuat foldernya. Dan untuk hubungi saya, menyediakan formulir kontak untuk pengunjung mengirim pesan. Formulir input untuk email, nama, subjek, dan pesan. Tombol untuk mengirim formulir. Peta lokasi menampilkan lokasi menggunakan Google Maps. Nah, di section ini kita menggunakan ID, kontak, kelas, hubungi. Ini untuk memudahkan CSS-nya. Dan untuk hubungi saya, kita membuat ada 2. Kelas saya style, position relatif untuk menggeser posisi. Kita buat div class, kontak kontainer untuk CSS-nya. Form class, kontak, div class, from group, label form email untuk email, dan inputnya jangan lupa masukin input. Sekarang untuk CSS-nya di sini body font family Arial sans serif, margin kosong, padding kosong. Mengatur font default menjadi Arial, menghapus margin dan padding bawaan browser, memberikan warna latar belakang dan abu-abu, memberikan warna latar belakang abu-abu terang, menambahkan padding 20 px dan teks rata tengah. Untuk yang CSS nav ini, memberikan warna latar belakang abu-abu terang, menambahkan padding 10 px dan teks rata tengah, memberikan jarak horizontal 15 px antara tautan, menghapus garis bawah pada tautan, dan mengatur warna teks menjadi hitam. Untuk yang CSS dropdown ini ada beberapa, dan kita jadikan satu saja. Menyusun dropdown menu secara horizontal, menyembunyikan menu dropdown secara default, menampilkan menu dropdown saat pengguna mengarahkan kursor ke halaman dropdown, mengubah warna latar belakang tautan saat di hover. Nah, selanjutnya untuk yang kontainer ini menambahkan padding 20 px, memberikan latar belakang biru gelap dan teks berwarna putih, menggunakan layout fleksibel untuk menyusun gambar dan teks secara horizontal, memberikan latar belakang abu-abu gelap. Profil image mengatur gambar profil membentuk lingkaran dengan radius 50%. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang porto, memberikan padding 2 rem dan teks rata tengah, memberikan latar belakang abu-abu. Untuk yang porto 2, menambahkan garis bawah hitam pada judul portofolio. Untuk yang tabel, mengatur tabel dengan lebar penuh dan border collapse. Dan untuk yang TH dan TD, memberikan padding 10 px pada sel tabel dan border abu-abu terang.
Nah, untuk opini section memberikan bidding 2 rem dan latar belakang abu-abu. Untuk berita menyusun kartu opini secara fleksibel dengan jarak antara kartu 20 px. Untuk card memberikan gaya pada kartu opini dengan efek hover yang memperbesar ukuran sedikit. Untuk card image mengatur gambar dalam kartu dengan ukuran tetap 20 px tinggi dan properti objek fit cover. Nah, untuk yang selanjutnya di titel ini memberikan label penuh, padding 10 px dan border dengan radius 5 px. Memberikan warna biru dengan efek hover yang mengubah warna menjadi biru lebih gelap. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang di web servernya. Di sini ada beberapa tombol navigasi, di antaranya ada beranda, tentang saya, portofolio dan lainnya. Dan di lainnya ini ada seperti yang saya jelaskan, ada 3 dropdown yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp. Dan apabila kita klik, kita akan langsung menuju ke Instagram yang saya tautkan linknya. Seperti itu. Begitu pula dengan Facebook dan WhatsAppnya. Nah, untuk yang di beranda ini, di sini menampilkan bagian pengenalan diri, ada gambar dan nama dan deskripsi singkat. Nah, selanjutnya di bagian tentang saya ini, seperti yang saya jelaskan di HTML tadi, menggunakan H2 dan di CSS untuk background colornya. Untuk yang tentang saya ini hampir sama dengan yang beranda, cuman beda posisi penempatan. Kalau yang beranda itu gambarnya di sebelah kanan, kalau yang tentang saya gambarnya di sebelah kiri. Begitu pula dengan deskripsi singkatnya, kebalikannya. Dan di sini terdapat garis horizontal dengan perintah R. Dan selanjutnya adalah portofolio. Di portofolio ini terdapat beberapa tabel seperti tabel kegiatan. Di antaranya ada bootcamp, DAUD, Mapaba, PMII. Waktu kegiatan di sini 21 Desember 2024, 14 Desember 2024, 18 November 2024. Dan untuk bukti kegiatannya di sini kita tadi menautkan link yang akan bisa langsung mengarah ke bukti seperti foto atau video. Nah, seperti ini foto bukti kegiatan bootcampnya, dan ini video berupa DAUD di sawah, dan yang terakhir ini Mapaba PMII. Nah, yang selanjutnya ini adalah opini. Dan opini ini ada artikelnya, bila diklik akan muncul artikel seperti ini, dan setiap masing-masing itu berbeda. Terdapat gambar yang seperti saya jelaskan pada di HTML tadi. Dan selanjutnya ada hubungi saya. Dihubungi saya di sini pengunjung dapat menghubungi atau menulis pesan di sini dengan menambahkan email, nama, subjek, dan isi pesan yang akan disampaikan. Lalu terdapat tombol untuk mengirim, dan di sampingnya terdapat peta rumah saya yang mungkin lumayan lah terlihat jelas. Sini
kita zoom sedikit situ, dan saya spill rumah teman saya sedikit. Nah, ini teman saya. Dan yang terakhir di sini menampilkan informasi hak cipta yang tulisan copyright by Wama. Mungkin itu cukup dari saya. Apabila ada kurang jelas mohon dimaafkan, dan apabila ada salah kata atau kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah waridhu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.